semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Victoria Rui. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, NIM saya 2019-30104. Dan sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua menu-menu apa saja yang terdapat pada Sair Accounting. Yang pertama yaitu versi program, yang kedua Financial Data Administration atau administrasi data keuangan, yang ketiga registrasi, yang keempat website Sair Accounting, yang kelima panduan penggunaan, yang keenam history data, dan yang ketujuh edisi software. Kita mulai dengan yang pertama yaitu versi program. Pada pojok kanan atas menu utama ditampilkan versi program. Versi program yang digunakan adalah Sair Accounting 5.1.10. Sedangkan build 10 menunjukkan nomor update dari program yang dipakai. Yang kedua, Financial Data Administration atau administrasi data keuangan. Pada bagian administrasi data keuangan ini ada beberapa pilihan, antara lain Open Previous Data atau buka data sebelumnya. Yang kedua, Create New Data atau membuat data baru. Yang ketiga, Open Data atau buka data. Yang keempat, Open Backup File atau buka file backup. Open Previous Data atau buka data sebelumnya digunakan untuk membuat data keuangan yang terakhir kali pernah dibuka. Yang kedua yaitu Create New Data atau membuat data baru, yaitu digunakan untuk membuat data keuangan baru untuk perusahaan. Yang ketiga yaitu Open Data atau buka data, digunakan untuk membuka data keuangan yang pernah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu registrasi. Bagian registrasi digunakan untuk melakukan registrasi terhadap program Sair Accounting yang digunakan. Yang keempat yaitu website Sair Accounting. Itu bagian website Sair Accounting ini digunakan untuk membuka website Sair Accounting atau juga bisa untuk mendownload update, melihat tanya jawab, dan berdiskusi di forum. Yang kelima yaitu panduan penggunaan. Bagian panduan penggunaan digunakan untuk menampilkan petunjuk penggunaan Sair Accounting itu sendiri. Yang keenam yaitu history data. Yaitu bagian history data digunakan untuk menampilkan data keuangan yang pernah dibuka sebelumnya. Dan yang ketujuh yaitu edisi software. Bagian edisi software digunakan untuk menampilkan informasi tentang edisi software yang dimiliki. Edisi software ini digunakan dan juga diinformasikan kepada Sair ketika akan bertanya kepada Sair atas masalah yang terjadi pada program dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu pada tampilan awal Sair Accounting terdapat 3 kelompok menu utama, yaitu toolbar menu, modul menu, dan juga shortcut menu. Kita mulai dengan yang pertama yaitu toolbar menu. Toolbar menu sendiri ini digunakan untuk melakukan settingan atau pengaturan umum terhadap program Sair Accounting. Menu ini terdiri dari File, Option, Plugin, Period End, Window, dan F1. Jika kita mengklik File, akan muncul bagi pilihan diantaranya Create New Data, Open Data, Log Off dan Display Menu, Calculator, Tools, Password, Company Information Setup, Data Backup, Restore Backup File, Import, dan juga Exit. Beda halnya lagi jika kita mengklik Option, akan muncul bagi pilihan diantaranya Account Classification, Control Accounts, Beginning Balance, Points of Sales, Language, dan klik Period End. Akan muncul dua pilihan yaitu Month End dan Year End. Beda halnya lagi jika kita mengklik Window, akan muncul dua pilihan juga yaitu Close All Window dan juga Activity Panel. Dan yang terakhir jika kita mengklik F1 yaitu petunjuk, akan muncul berbagai pilihan yaitu Manual Book, Sair Super Sites, Send Email to Sair Support Team, lihat daftar fasilitas yang tersedia, About This Program, dan juga Register. Menu selanjutnya yaitu modul menu atau modul program Sair Accounting. Modul pada Sair Accounting dibuat untuk memudahkan dalam melakukan transaksi keuangan. Modul ini terdiri dari Data Store yaitu modul data, General Ledger yaitu buku besar, Shelf penjualan, Purchase atau pembelian, Cash and Bank yaitu kas and bank, Inventory yaitu persediaan, dan juga Reports atau laporan. Yang pertama kita mulai dengan Data Store yaitu modul data.
merupakan master data dari pekerjaan yang dibuat. Pada modul ini dapat mengisi, mengelola informasi-informasi penting yang berhubungan dengan transaksi, seperti data customer, data vendor, data barang, data pajak, data mata uang. Ini sangat penting dibuat karena data yang dibuat dalam modul ini digunakan pada modul-modul lainnya dan juga pada seluruh file. Data store berisikan name address data, account data, product data, measurement unit, project data, fixed asset data, tax data, dan juga currency data. Yang kedua yaitu general ledger atau buku besar. Digunakan untuk melakukan input transaksi jurnal umum dan untuk menampilkan buku besar per rekening perkiraan. General ledger berisikan chart of accounts atau data rekening perkiraan, general journal transaction atau transaksi jurnal umum, ledger atau buku besar, dan yang terakhir list of general journal yaitu daftar transaksi jurnal. Dan yang ketiga yaitu sales atau penjualan. Digunakan untuk melakukan input transaksi yang berkaitan dengan penjualan tunai maupun kredit. Piutang usaha menampilkan data transaksi penjualan, kartu piutang usaha, mencetak faktur, dan lain sebagainya. Sales berisikan sales quotation yaitu penawaran penjualan, sales order yaitu pesanan penjualan, sales invoice yaitu pengiriman atau penjualan barang, sales return atau retur penjualan, account receivable list yaitu daftar piutang usaha, customer payment yaitu pembayaran pelanggan atau piutang usaha, customer credit atau refund yaitu pengembalian kelebihan uang pelanggan. Dan yang selanjutnya yaitu purchase atau pembelian. Digunakan untuk menginput transaksi yang berkaitan dengan pembelian tunai maupun kredit. Hutang usaha menampilkan daftar transaksi pembelian, kartu hutang usaha, mencetak faktur, dan case berisikan material requisition yaitu permintaan bahan, quotation request yaitu permintaan penawaran, purchase order yaitu pesanan pembelian, receive goods invoice yaitu penerimaan barang, purchase return atau retur pembelian, account payable list yaitu daftar hutang usaha, accounts receivable payment yaitu pembayaran piutang usaha, vendor debit atau refund yaitu penerimaan kembalian. Dan yang kelima yaitu cash and bank atau kas dan bank. Digunakan untuk menginput transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank ataupun sebaliknya. Transaksi kas masuk, transaksi kas keluar, dan juga rekonsiliasi bank dan lain-lain. Cash and bank terdiri atas 4 yaitu fund transfer atau transfer dana, make a deposit atau kas masuk, write a check atau kas keluar, dan bank reconciliation. Dan yang keenam yaitu inventory atau persediaan. Digunakan untuk melakukan input transaksi yang berhubungan dengan persediaan seperti transaksi pemakaian barang, pemindahan barang perakitan, penyesuaian dan juga stok opname, dan lain-lain. Inventory berisikan inventory adjustment yaitu penyesuaian persediaan, inventory movement yaitu pergerakan inventaris, goods transfer yaitu transfer barang, assembly atau perakitan, disassembly atau pembongkaran, receive consignment yaitu penerimaan kiriman, dan yang terakhir adalah consignment in return yaitu titip jual. Dan yang ketujuh atau menu yang paling terakhir pada bagian ini yaitu reports atau laporan. Digunakan untuk menampilkan laporan-laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, buku besar, aliran kas, laporan stok barang, laporan penjualan, laporan pembelian, dan lain-lain. Report berisikan business analysis atau analisis bisnis, financial statement atau laporan keuangan, sales and receivable report yaitu laporan penjualan dan piutang. Dan menu yang terakhir yaitu shortcut menu. Menu ini terdiri atas 3 kelompok yaitu facilities, data, dan juga list transaction. Yang pertama yaitu facilities, terdiri atas 3 submenu yaitu business analysis, reminder, dan juga kalender.
Yang kedua yaitu data terdiri atas submenu, chart of account atau COA, name address classification, address data, item kategori, dan juga product data. Dan yang ketiga atau yang paling terakhir pada menu shortcut menu yaitu list of transaction terdiri atas 4 submenu yaitu sales transaction list, purchase transaction list, account receivable list, dan juga account payable list. Itu saja menu-menu yang terdapat pada Share Accounting. Semoga bermanfaat dan terima kasih.